Diberikan tahtanya, Eyang Prabu Sanghyang Borosngora diperintahkan untuk mencari ilmu sejati sampai akhirnya beliau bertemu dengan Sayyidina Ali, belajar langsung selama bertahun-tahun. Tidak tercatat jelas, tidak tercantum dengan pasti beberapa tahun lamanya Eyang Prabu Sanghyang Borosngora belajar kepada Sayyidina Ali. Yang pasti berdasarkan babat tanah Panjalu, Prabu Sanghyang Borosngora kembali dari tanah suci Mekah dengan membawa air zam-zam dan peninggalan-peninggalan dari Sayyidina Ali. Cendramata itu sekitar tahun 670-an atau 650 tahunan Masehi. Ketika Sanghyang Prabu Borosngora belajar mencari ilmu kesejatian, tahta kerajaan Panjalu diberikan terlebih dahulu kepada kakaknya, yaitu Eyang Lembu Sampurur II. Ketika Sanghyang Prabu Borosngora kembali dari tanah suci, maka Sanghyang Prabu Borosngora menjabat tahta, menjabat menjadi seorang raja di Panjalu. Sehingga kakaknya Eyang Lembu Sampurur II, beliau diutus ke Cimalaka, Gunung Tampomas Sumedang, lalu melahirkan kerajaan-kerajaan Sumedang, termasuk Sumedang Larang. Eyang Lembu Sampurur II meneruskan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumedang. Eyang Prabu Sanghyang Borosngora meneruskan kerajaan Panjalu. Prabu Sanghyang Borosngora memiliki 3 orang penasihat. Yang pertama ada Kyai Haji Panghulu Gusti. Yang kedua Guru Aji, Eyang Guru Aji. Yang ketiga adalah Eyang Jagabaya. Eyang Jagabaya inilah yang lalu kemudian di masa pemerintahan Majapahit, Mataram kuno, dan lain sebagainya hingga kini lebih dikenal dengan sebutan Eyang Jayabaya, yang terkenal dengan ramalan Jayabaya. Ketika jabatannya, ketika masanya sudah saatnya untuk diteruskan oleh penerusnya, Sanghyang Prabu Borosngora ini menyebarkan agama, meninggalkan tahta, mengikuti jejak dari ayahandanya Prabu Sanghyang Cakradewa, menyebarkan ajaran sejati, ajaran Islam yang murni ke segenap seluruh antero penjuru negeri. Setelah Sanghyang Prabu Borosngora melepas jabatannya dan mengabdi untuk menyebarluaskan, mengajarkan ajaran keselamatan di seluruh negeri, tahtanya diberikan kepada anaknya, di mana beliau memiliki 2 orang anak, yaitu Haryang Sancang Kuning dan Haryang Kencana. Eyang Haryang Kencana inilah yang menjabat sebagai Raja Panjalu selanjutnya, yang kemudian dimakamkan di Situ Gede, Nusa Larang, Situ Lengkong, Panjalu saat ini. Eyang Haryang Kencana ini banyak diakui oleh alim ulama Nusantara, termasuk almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagai nama beliau yang dikenal adalah Said Ali bin Muhammad bin Umar. Sementara putra-putri yang lainnya dari Eyang Prabu Cakradewa, yaitu Eyang Panji Barani atau kemudian lebih dikenal sebagai Eyang Taji Malela, berkelana ke seluruh penjuru negeri, juga mendapatkan tugas mandat dari ayahandanya. Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, Dewi Pundut Agung atau Ratu Pundut Agung, atau Dewi Nagarunting. Ini semuanya tidak ada pilih kasih dari Prabu Cakradewa. Semuanya diberikan derajat yang sama, hak yang sama, tugas yang sama untuk mendirikan, meneruskan kerajaan, menyebarluaskan ajaran budi pekerti keselamatan. Dewi Nagarunting lalu akhirnya mendirikan kerajaan Galuh, yang kemudian sampai saat ini, detik ini, masih dikenal sebagai Ratu Galuh. Sementara Ratu Pundut Agung ini kemudian beliau menikah dengan Raja Sunda. Raja Sunda yang di atas
atau leluhur dari Prabu Linggabuana sendiri atau Prabu Wangi. Jadi kita bisa mengetahui bahwa era kerajaannya ini sudah sangat jauh, sejaman bahkan dengan adanya para sahabat Rasulullah SAW. Jauh lebih ke atas Prabu Cakradewa yang Lembu Sampulur Panjang Leluhur, atau sampai ke Sang Hyang Tunggal Ratu Galuh Nyakrawati Nusa Ing Jawa. Sangat jauh. Sebelumnya sudah ada kerajaan yang adiluhung di dalam Nusantara ini sendiri. Ratu Tut Agung menikah dengan Raja Sunda, yang dimana Raja Sunda ini saat ini masih dicari nama yang sejatinya karena tidak tertulis. Dalam setiap dinasti kerajaan yang mewarisi tahta, itulah yang ditulis sebagai garis keturunan, baik keturunan langsung yang dipegang oleh keturunan-keturunannya raja-raja saat ini, ataupun baik dari selir-selirnya, beberapa banyak tidak tercantumkan. Lalu kemudian Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswaya, beliau inilah yang ditugaskan oleh Sang Hyang Prabu Cakradewa untuk mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Salaka Negara. Kerajaan Salaka Negara yang akhirnya cikal bakal turun-temurun menjadi Kerajaan Taruma Negara. Seperti kita ketahui teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang sudah mengetahui soal sejarah, Galuh sendiri yang didirikan oleh Dewi Nagarunting, ini adalah Galuh yang luar biasa sakral. Ada Galuh dalam, ada Galuh luar. Insya Allah suatu ketika, jika sudah diinginkan atau diizinkan, saya akan menyampaikannya. Yang pasti, siapakah yang manakah dari ketiga putri Sang Hyang Prabu Cakradewa yang akhirnya mendapatkan gelar Ibu Ratu Kidul? Insya Allah, Ibu Ratu Kidul nama aslinya adalah Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswaya, putri dari Sang Hyang Prabu Cakradewa, adik dari Sang Hyang Prabu Borosengora, yang dimana beliau dalam runtutan sejarah cerita rakyat khususnya daerah Sunda lebih dikenal dengan nama Rara Kadita. Beliaulah yang tilem atau ngahyang di Pelabuhan Ratu, yang akhirnya mendapatkan gelar diarahkan oleh satu aulia Nabi Allah SWT menjadi Ibu Ratu Kidul.